Saudara-saudara, saya Dr. Daniel Hendrawan Wijaya. Pada kali ini saya akan bicara tentang mabuk perjalanan atau motion sickness. Ya. Ini adalah suatu keadaan di mana seseorang karena menumpang suatu kendaraan, misalnya mobil atau pesawat terbang atau kapal laut, ya, merasa pusing, mual, bahkan sampai keringat dingin, ya. Mekanisme terjadinya ini oleh karena sinyal-sinyal yang masuk ke otak yang datang dari kuping bagian dalam, di mana ada alat keseimbangan dan alat pendengaran, serta sinyal yang datang dari mata dan sinyal yang datang dari otot-otot dan sendi-sendi saling bertentangan, tidak selaras satu sama lain, menyebabkan rasa mual dengan ingin muntah gitu, ya, dan pusing, ya. Dan ambil contoh saja, misalnya seseorang sedang berada di mobil yang berjalan dan dia selama perjalanan dia baca tulisan-tulisan yang ada dalam handphonenya atau yang ada di buku. Matanya mengirim sinyal ke otaknya bahwa dia sedang melihat sesuatu yang tidak bergerak. Tetapi telinga bagian dalamnya, di mana ada alat keseimbangan dan alat pendengaran, serta otot-ototnya dan sendi-sendinya menunjukkan bahwa dia sedang bergerak. Nah, sinyal-sinyal yang saling tidak selaras ini, saling bertentangan ini, ya, menyebabkan gejala-gejala, ya, mual, pusing dan ingin muntah itu, ya. Nah, bagaimana bisa mencegah bagi orang yang rentan terhadap motion sickness ini, ya, mabuk perjalanan ini, ya, bagaimana mencegah supaya tidak terjadi mabuk perjalanan? Ya, sebaiknya sebelum berangkat jangan banyak makan dan minum atau minum alkohol, ya. Dan juga selama perjalanan makan sedikit-sedikit saja, minum sedikit-sedikit, jangan banyak. Kalau perjalanannya hanya sebentar, ya 1-2 jam gitu, ya, jangan makan, jangan minum lah, ya. Kalau dia naiknya tuh mobil atau bus, ya, mintalah duduk di depan, ya, dan mata arahkan 45 derajat di atas cakrawala, di atas horizon, ya. Jangan membaca, jangan melihat ke samping, ya. Kalau dia naik ya, dia menumpangnya pesawat terbang, ya, duduklah di tempat yang daerah sayap, ya. Jangan, karena di situ goncangan paling sedikit, ya. Jangan di daerah ekor, dekat ekor sana goncangan keras, ya. Dan kalau dia naik, ya, menumpang kapal, cari di tempat di tengah kapal, di situ goncangan paling sedikit, ya. Misalnya dia cari cabin, carilah cabin yang ada di tengah kapal dan yang ventilasinya baik, ya. Kadang-kadang naik ke atas geladak kapal dan menghirup udara segar, ya. Dan mata jangan diarahkan ke arah ombak atau ke arah ombak yang bergerak itu, atau ke arah benda-benda yang bergerak di atas laut itu. Sebaiknya arahkan pandangan jauh ke depan, ke arah cakrawala, ya. Ya. Obat-obat yang terbaik, ya, untuk menghilangkan, untuk mencegah mabuk perjalanan ini, yang paling terkenal, paling baik, yaitu dimenhidranat, ya, atau Dramamine, ya. Dramamine dimakan 1 jam sebelum berangkat, ya. Bisa dimakan tiap 8 jam sekali, 1 tablet, ya. Dan antihistamin lain juga bisa dipakai, ya.
Tapi antihistamin yang bisa berkhasiat yang bisa menyebabkan ngantuk ya. Yang antihistamin yang tidak bisa menyebabkan ngantuk tidak akan berhasil ya. Kalau perjalanannya jauh ya, perjalanan jauh, ada orang-orang yang memakai skopolamin transdermal patch atau koyo transkopolamin, ditempelkan di belakang kuping ya 4 sampai 6 jam sebelum berangkat, dan diganti setiap 3 hari ya. Cuma ya efek sampingannya, orang itu bisa, efek sampingannya itu ngantuk, pusing ya, sukar BAB, sukar kencing ya, dan juga pupil matanya itu melebar sehingga silau, banyak sinar yang masuk ya. Pupil mata itu lubang yang itu tengah-tengah itu ya, yang ada di tengah mata ya, di iris ya, satu lubang di daerah tengah-tengahnya iris mata ya, daerah iris mata ya. Nah, itu terlalu melebar dan sinar banyak masuk ya, dan juga mulut kering ya. Maka orang-orang dengan glaukoma, yaitu glaukoma kronis, yaitu tekanan mata tinggi, dan orang-orang dengan prostat hipertrofi ya, pembesaran prostat sehingga kencingnya sulit, jangan pakai skopolamin ini ya. Sekian saja anjuran saya, uraian saya ya. Saya harap saudara-saudara menyukainya. Bila demikian halnya, harap tekan like and subscribe. Terima kasih.